Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi ini untuk anugerah, berkat, kasih pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengawali semua aktivitas kita, bukan hanya pada hari ini tapi dalam minggu ini di dalam Tuhan. Mari kita datang pada Dia, kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kita percaya berkat pemeliharaannya
senantiasa bersama dengan kita. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, 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 haleluya, haleluya, glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan Tuhan, kami menyembah, kami mengagungkan Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami masyurkan nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, glory, haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini.
kami boleh sungguh memuji menyembah Engkau. Sebuah sukacita Tuhan kami boleh sungguh rasakan ketika kami boleh mengawali dalam setiap kehidupan kami, menjalani kehidupan kami bersama Engkau. Hadirat Tuhan kami selalu rindukan dalam kehidupan kami. Perkenanan-Mu juga kami selalu rindukan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Kiranya Tuhan boleh berkenankan setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan boleh sungguh berkenan akan setiap apa yang kami lakukan. Sekalipun semua serba sederhana ya Bapa, kami rindu tetap boleh memberi yang terbaik yang ada pada kami untuk kemuliaan-Mu. Kami rindu Tuhan memprioritaskan Kau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini. Kami rindu Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kami, bahkan meluruskan setiap jalan-jalan kami, sehingga kehidupan kami setiap waktu kami jalani dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Amin. Halo Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma. Roma pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dan pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, dalam bulan Desember ini saya ingin mengajak kita merenungkan hal-hal seputar persiapan, seputar Natal. Rindu menjadi hari-hari yang khusus ketika kita berada dalam persekutuan doa pagi kita sepanjang bulan Desember ini. Saudara, hari ini saya memberikan topik tentang siap menyambut Natal. Bagaimana saudara-saudara di tempat masing-masing, apakah saudara sudah siap menyambut Natal? Saudara, dalam khotbah minggu kemarin saya katakan dalam masa-masa Advent ini kita mengingat 3 hal. Yang pertama, kita mengingat janji Tuhan Allah dalam perjanjian lama akan memberikan seorang Mesias, juru selamat, dan janji itu Tuhan sudah genapi. Penantian itu sudah berakhir karena Tuhan sudah memberikan juru selamat. Kemudian Advent juga mengingatkan kita bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali, menghakimi dunia ini dan tentu mengangkat saya dan saudara. Itu yang kedua. Tapi dalam masa penantian itu saudara, hari ini, saat ini dalam masa penantian itu kita rindu mengalami kehadiran Tuhan. Kapan? Setiap hari, di mana? Dimanapun juga, dalam situasi apa? Dalam situasi apapun juga. Jadi saudara, ketika kita berbicara Advent, saudara ingatlah 3 hal itu. Dan hari-hari ini biarlah kita juga boleh mengalami Kristus. Saudara, masa Natal bagi sebagian orang memang mendatangkan sukacita. Tapi bagi sebagian orang lain lagi, tidak sedikit orang yang masa Natal justru menjadi hal-hal yang ada banyak hal yang mungkin tidak membawa sukacita. Saudara, apakah secara ekonomi, apakah secara ikatan keluarga, apakah secara, ya ada banyak faktor yang membuat orang tidak bersukacita. Tetapi saudara, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat paling tidak 3 hal yang bisa saudara ingat ketika saudara pahami, ketika saudara menyambut Natal. Yang apapun kondisi saudara, tentunya 3 hal ini membuat Anda tetap mengalami sukacita Natal. Jadi ketika saudara dan saya sedang menyambut Natal, sudah jangan pikirkan banyak hal. Pikirkan
fokus yang harusnya Anda siapkan. Saudara, dari surat Roma yang kita baca, ayat 1 sampai 4 itu, saudara, kita diingatkan akan 3 hal yang di dalamnya itu harusnya kita alami. Bukan hanya pada masa Natal ini, tapi ketika kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Saudara, ayat 1 dikatakan tentang apa tadi? Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi ayat 1 berbicara tentang apa? Damai sejahtera. Saudara, pada masa Natal kita merayakan damai sejahtera sebenarnya. Karena ketika Tuhan datang untuk menyelamatkan saya dan saudara, saudara juga didamaikan dan kita mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Saudara, ketika kita berbicara tentang iman kita kepada Tuhan, iman dalam Yesus itu memberikan kita sumber penghiburan yang terbesar. Apa itu? Persekutuan yang erat dengan Allah. Ini satu hal yang sangat dirindukan semua orang. Bahkan orang kepercayaan apapun, ketika mereka apakah melakukan ibadah, apakah melakukan perbuatan baik, atau melakukan hal-hal yang lain, itu tujuannya supaya memiliki persekutuan yang erat dengan Allah. Bisa bersama-sama dengan Allah. Dan itu, saudara, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita pengampunan dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Saudara, yang kedua, apa yang kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua, dikatakan di sana, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Perhatikan di sini, di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan. Poin 2 yang kita harus katakan, yang kita harus ingat adalah pengharapan. Saudara, minggu kemarin ya, saya menyampaikan khotbah di Advent pertama tentang kasih yang membawa pengharapan. Saudara, di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan. Putus asa selalu menjadi masalah bagi setiap orang yang sedang mengalami kekecewaan. Putus asa selalu menjadi masalah bagi orang-orang yang khawatir akan banyak hal. Saudara, tetapi ingat, saudara, ketika kita merayakan Natal, kita menyambut Natal, kita sedang menyambut, kita sedang mengingat, bahkan kalau saudara belum mengalami, saudara sedang menyambut pribadi yang memberikan pengharapan kepada saudara. Tidak ada pengharapan yang lebih baik selain menghadapi hari esok bersama Tuhan Allah kita. Allah yang mau menjadi sama seperti saya dan saudara. Dan janji Tuhan Allah tidak pernah diingkari. Tuhan selalu setia menggenapi janjinya. Saudara, yang utama adalah saya dan saudara tekun seperti ayat yang keempat tadi. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara dan saya tekun menjalaninya. Apapun tantangan saya dan saudara. Saudara, selama kehidupan ini masih kita jalan di dunia ini, pasti ada tantangan. Ketika saudara menghadapi tantangan, saudara masih hidup di dunia ini. Karena ketika Tuhan saudara ambil saudara, nggak ada lagi tantangan seperti di dunia ini. Jadi nikmatilah. Dan kita menyadari bahwa di dalam Tuhan Allah ada pengharapan. Yang ketiga, saudara, kalau saudara memperhatikan ayat 3 dan keempat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, saudara, kalau saudara memperhatikan di sini, kita bisa melihat bagaimana kita boleh mengalami hal-hal yang buruk, boleh saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi di dalam Tuhan, saya dan saudara tetap boleh bersukacita. Sukacita yang Tuhan berikan, sukacita yang tidak pernah dirampas, bisa dirampas oleh lingkungan atau kondisi eksternal hidup kita. Karena sukacita itu datang dari dalam yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ada banyak hal yang buruk
yang kita tanggung mungkin belakangan ini. Tapi saudara ingat, rencana Allah sedang digenapi dan setiap tantangan akan membentuk saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang dapat dipakai Allah. Saudara bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apapun yang saya dan saudara alami. Saudara, sekalipun segala sesuatu nampaknya tidak baik hari ini, tapi biarlah masa menjelang atau menyambut Natal ini, saya dan saudara siap menyambut paling tidak apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu damai sejahtera, pengharapan, dan sukacita. Sudah ingat, ketiga hal ini dapat membuat saya dan saudara bersukacita apapun situasi saya dan saudara. Kiranya saudara dalam masa Advent ini, saya dan saudara boleh sungguh-sungguh siap menyambut Natal yang sesungguhnya. Saudara, jika kita mencari kedamaian, pengharapan, dan sukacita di hari Natal, arahkanlah pandangan saya dan saudara kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada yang lain. Dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang boleh memberikan kepada kita sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Amin Tuhan. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kau yang kami rayakan, Kau yang kami persiapkan, Kau yang kami sambut dalam masa-masa Natal ini. Bahkan dalam setiap hari kehidupan kami berteduh di hadapan-Mu Yesus. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh. Yesus, dalam nama-Mu ku berteduh dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Kaulah lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kuasa-Mu, kulihat kuasa Yesus. Kaulah Kristus, Kaulah Allah, Kaulah lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalamku, lewat Roh-Mu, lewat Roh-Mu dalamku. Kulihat kasih-Mu, kulihat kasih, kulihat kasih-Mu, kulihat kasih-Mu. Tuhan, kami siap menyambut Engkau karena Engkaulah sumber damai sejahtera, sumber pengharapan dan sukacita kami. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau mengingatkan tentang apa yang sesungguhnya harus menjadi pusat kami ketika kami boleh merayakan Natal. Kami bersyukur kalau minggu ini kami memasuki masa Advent pertama. Kami akan terus-menerus mengingat dan terus-menerus melakukan hal yang sungguh-sungguh Tuhan mempersiapkan kami menyambut kedatangan-Mu bukan sebagai bayi, tetapi Engkau datang sebagai hakim yang menghakimi, tetapi Tuhan boleh mengenal kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan berikan kepada kami,
Tuhan, jangan biarkan kami salah fokus kami ketika kami merayakan Natal, tetapi biarkan kami fokus kepada Engkau saja. Hanya Engkau yang boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan bagi kami semuanya. Tuhan, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari dan kesempatan yang baru ini. Kami sungguh berucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam ibadah raya kami kemarin Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memimpin kami dalam setiap pelayanan kami, apapun bagian kami. Kami bersyukur karena kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami dan bisa menyembah bersama-sama. Kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama bisa mendengar firman-Mu. Kami boleh sungguh diteguhkan bahkan melalui sakramen perjamuan kudus. Kami diikat kembali di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami melanjutkan ibadah dari dalam formal itu di gereja Tuhan. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarkan mulai hari ini, mulai pagi ini, sepanjang minggu ini, kami terus juga melanjutkan ibadah yang kami kerjakan melalui setiap aktivitas kami. Tuhan, pimpin kami ya Bapa, supaya kami bisa mengelola setiap kepercayaan yang Tuhan berikan pada kami, yaitu waktu kami, kesempatan kami. Dan biarlah kami Tuhan boleh Tuhan menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap apapun yang kami boleh Tuhan percayakan untuk kami kerjakan sebagai profesi kami, sebagai pekerjaan kami. Tuhan, ajari kami untuk menekuninya dan kami melakukannya di dalam Tuhan. Kami belajar untuk memberi yang terbaik sehingga dalam pekerjaan pun kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa Tuhan, Kau kiranya yang menolong kami, beri kepada kami semangat yang menyala sukacita sehingga kami boleh mengawali kehidupan kami, pekerjaan, aktivitas kami dengan semangat yang baru daripada Engkau. Sehingga dimanapun kami ada, oleh orang boleh melihat kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga untuk setiap rencana-rencana kami dalam minggu ini, Tuhan yang menyertai. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk masalah keluarga. Tuhan, Kau yang turut campur tangan, Engkau yang senantiasa menjadi Tuhan atas kehidupan rumah tangga setiap keluarga yang ada. Kalau ada di antara kami yang bergumul untuk masalah-masalah Tuhan pekerjaan, Tuhan Kau juga yang kiranya turut campur tangan. Buka jalan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan boleh memperoleh pekerjaan yang layak, yang melaluinya Tuhan boleh mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan buat setiap anak-anak Tuhan yang bergumul untuk masalah-masalah pendidikan, Engkau juga yang menolong. Berkati ya Tuhan, masalah apapun dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun profesi yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami untuk kami mengerjakan dengan semangat, dengan penuh Tuhan sukacita, karena kami boleh melayani Engkau juga. Tuhan, pagi ini kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara setiap kami yang bergumul untuk masalah pasangan hidup, yang bergumul masa keturunan, Tuhan, kami mau percayakan kepada Engkau. Tuhan, menyediakan kepada kami setiap pribadi sesuai dengan hal yang Tuhan rencanakan dan yang terbaik bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Kami intinya berdoa menyerahkan buat setiap saudara kami yang sedang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan perawatan, yang sedang dalam proses terus penanganan. Tuhan kami, Tuhan, mohon pimpinan lawatan-Mu, supaya apapun kondisi saudara kami, terus percaya kepada-Mu dan mempercayakan hidupnya kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang boleh memulihkan kehidupan kami. Engkaulah Tuhan dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib kami, Engkaulah yang berkuasa melakukan segala hal, bahkan melampaui setiap pemikiran-pemikiran kami sekalipun. Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang ajaib, Engkaulah yang baik Tuhan. Dan biarlah dalam masa-masa persiapan Natal ini, kami juga boleh melakukan dengan penuh sukacita. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan buat setiap anak-anak Tuhan, anak-anak yang masih di bangku SD, SMP, SMA, yang minggu-minggu ini mereka menjalani ujian akhir semester Tuhan. Tuhan, Kau berkati anak-anak kami. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan roh hikmat-Mu kepada anak-anak kami. Jadikan anak kami juga boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang punya prestasi, punya pengetahuan yang luas, supaya mereka juga boleh berdampak pada zamannya, di generasinya Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Pimpinlah, sertailah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami pagi ini, dan seluruh hari ini, sepanjang minggu ini bahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami,
supaya kami senantiasa mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami melalui apapun yang kami kerjakan. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah sumber pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Selamat mengawali semua aktivitas karya kita di hari yang baru ini, di minggu yang baru. Biarlah kita bersuka cita, dan biarlah hari-hari kita menjadi hari-hari juga persiapan kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan masa-masa bulan ini kita merayakan Natal. Ingatlah, jika saudara mencari sukacita, mencari kedamaian, mencari pengharapan dalam masa Natal ini, saudara arahkanlah fokus saudara kepada Tuhan Allah saja, bukan kepada yang lain. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.